Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari program studi ekonomi syariah. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama, yaitu kemampuan menjadi imam. Hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam yaitu diantaranya: 1. Mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. 2. Meluruskan shaf sebelum sholat. 3. Memendekkan bacaan sholat. 4. Membaguskan bacaan sholat. 5. Hendaknya imam disenangi oleh makmum. Yang 6. Sunat bagi imam menyaringkan suara. Menurut Syekh Wahab Al-Juhaili, yaitu dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Damaskus, alumni doktoran, dalam kitabnya Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu karya Universitas Al-Azhar Mesir, disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam dalam sholat, yaitu diantaranya: 1. Islam. 2. Berakal. 3. Balik atau muwazziz. 4. Laki-laki. 5. Suci dari hadas. 6. Bagus bacaan dan rukunnya. 7. Bukan makmum atau disepakati oleh 3 mazhab. Yang ke-8. Selamat, sehat atau tidak sakit dan tidak uzur. Yang ke-9. Lidahnya fasih, dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Andai saat berkumpul umat Islam untuk sholat, lalu semua yang hadir memiliki 9 syarat di atas, maka yang lebih layak menjadi imam sholat adalah syarat yang dipenuhi secara berurutan. Syaratnya yaitu: pertama, dari wali atau pemimpin. 2. Imam ratib yang diangkat oleh wali. Yang ketiga, orang yang paling memahami tentang fikih. Yang 4, orang yang paling banyak hafalan dan banyak bacaannya. Yang kelima, orang yang paling waro. Dan yang keenam, di zaman Rasulullah, orang yang terlebih dahulu hijrah. Kemudian yang ketujuh, lebih dahulu masuk Islam. Ke-8, nasabnya baik. Ke-9, perjalanan hidupnya lebih baik. Ke-10, lebih bersih pakaiannya. Ke-11, badannya bersih. Ke-12, memiliki kepakaran. Ke-13, suaranya bagus. Ke-14, lebih takwa. Dan yang ke-15, sudah menikah. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum. Nah, hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum adalah: yang pertama, mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Kemudian mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Kemudian tidak mendahului perbuatan imam. Kemudian imam dan makmum berada dalam satu tempat. Lalu tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Lalu susunan makmum, kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Nah, setelah itu penjelasan masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat, baik sebagian atau semuanya, dalam sholat berjamaah. Apabila orang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku, dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu, yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau berniat dalam sholat. Lalu penjelasan tentang sholat jamak, sholat kasar dan sholat jamak kasar. Untuk yang pertama, sholat jamak. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Lalu praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut dengan jamak takhir.
Cara pertama yaitu yang pertama jamak takdim. Contohnya sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Nah, cara pelaksanaannya cara pelaksanaannya itu kita ambil contoh sholat zuhur dan asar. Caranya yaitu yang pertama kita melaksanakan niat sholat jamak takdim pada saat takbiratul ihram. Niatnya yaitu usolli fardal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdim makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat dengan niat usolli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a takdim makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Setelah niat tersebut, lalu pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Lalu cara kedua yaitu jamak takhir. Nah, sholat zuhur pada jamak takhir ini, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak takhir yang mana didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Nah, cara pelaksanaan sholat jamak takhir, kita ambil contoh sholat zuhur dan asar. Pertama yaitu kita membaca niat jamak takhir pada saat takbiratul ihram, yang mana niatnya adalah usolli fardal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a takhrim makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat, yang mana niatnya adalah usolli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhrim makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Lalu penjelasan sholat qasar. Nah, sholat qasar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat boleh dikasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Contoh niat sholat qasar yaitu usolli fardal asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Lalu penjelasan sholat jamak qasar. Nah, sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan qasar secara bersama-sama. Praktiknya sama dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dikasar, karena sholat jamak qasar itu dilakukan 2 rakaat. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Niat sholat qasar jamak qasar takdim yaitu usolli fardal zuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a takdim qasran makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat, yaitu niatnya usolli fardal asri rak'ataini majmu'an bil zuhri jam'a takdim qasran makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan sholat pada biasanya. Kemudian penjelasan tentang sujud tilawah atau sajadah. Nah, sujud
sujud tilawah, sujud sajadah atau sujud sajadah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Untuk yang pertama, sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang bacaannya sujud tilawah artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan karena mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengarkan atau membaca ayat sajadah, kita disunahkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah tidak dilaksanakan di luar sholat, tidak dilaksanakan di luar sholat, seperti cara pelaksanaannya yaitu pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud dengan bacaan, yaitu bacaannya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam'ahu wa absarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu setelah itu memberi salam setelah duduk jika dilakukan di dalam sholat. Setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali, setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu sujud sahwi. Nah, sujud sahwi artinya sujud karena lupa, seperti 1. Ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Kedua, karena kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Kemudian yang ketiga, karena sah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Kemudian yang keempat, apabila kurang rakaat dan lupa. Nah, cara melaksanakannya yaitu sebelum salam. Orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Ketika sujud, membaca bacaan sujud sahwi, yaitu bacaannya subhanaman la yana muwala yashu. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian penjelasan sujud syukur. Jadi, sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar sholat atau sembarangan tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara yang pertama niat, yang kedua sujud syukur, niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, bisa bacaan tasbih atau seperti bacaan sujud sholat biasanya. Yang ketiga, menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah dengan membaca bacaan yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam'ahu wa absarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pada sujud syukur ini mempunyai beberapa syarat, yaitu pertama, syaratnya berwudu, 2. berdiri menghadap kiblat, 3. berniat, yang mana sengaja aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang 4. takbiratul ihram, yang 5. bersujud menyentuh bumi atau lantai. Yang 6. dengan sekali sujud saja. Yang 7. bertakbir seiring bangun dari sujud. Yang 8. memberi salam. Kemudian syarat sujud syukur, pertama, mengakui nikmat itu dengan hati. Yang kedua, mengucapkan secara lisan, yaitu dengan membaca alhamdulillah. Yang ketiga, yaitu gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi itulah penjelasan dari saya untuk praktek PPI pada video ketiga ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.